saling mengambil kemanfaat satu sama lain. Kalau kita lihat definisi keluarga, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, keluarga dikatakan orang yang memiliki hubungan darah, memiliki hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat. Jadi terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Makanya zaman sekarang ada istilah broken home, rumah yang pecah ya. Dan ini apa? Zaman sekarang banyak yang merasa biasa aja untuk mereka. Bahkan maaf Bu, di Jakarta ada ibu-ibu yang senang jadi janda. Oh, tak enak mana jadi janda, tak. Gak ada yang ngatur-ngatur. Dan ini adalah pemikiran yang salah. Kita lihat bagaimana konsep keluarga di zaman jahiliyah. Jadi kita biar bisa beda antara Islami sama jahiliyah. Kalau di zaman jahiliyah, keluarga dibangun atas fondasi asas kezaliman, kesewenang-wenangan. Semua lelaki yang pegang kendali. Misalnya kalau ada suami meninggal, istrinya tuh masa idahnya suruh bikin tenda di depan rumah. Nggak boleh kemana-mana, dekil, nggak boleh mandi, kucing. Kalau ada yang suaminya meninggal, anaknya yang ngatur nih, nanti ibunya nikah sama siapa. Ini masa jahiliyah. Wanita nggak berhak dapat warisan, anak perempuan aib. Bahkan di Al-Quran dikatakan apa? Mereka malu punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup Pak. Zaman jahiliyah tuh. Lalu datang agama Islam. Agama Islam menetapkan keadilan, dihapus semua itu. Wanita dimuliakan, bahkan bayi yang baru lahir punya hak disusui 2 tahun. Lihat betapa Islam membuat keadilan dibandingkan zaman jahiliyah. Kita lihat bagaimana konsep keluarga orang Barat, orang bule. Mereka nggak nikah, Pak. Nggak ada pernikahan yang sah. Kalau suka sama suka ya udah tinggal bareng aja. Apa bedanya sama kucing? Iya kan? Kalau udah nggak suka lagi, ya bisa aja udah. Apa yang terjadi? Mereka tinggal dan berpisah karena hawa nafsu. Makanya di barat sana banyak keluarga yang broken home, yang anak-anak nggak tahu siapa bapaknya, nggak tahu siapa ibunya. Yang sah aja bermasalah, apalagi yang cuma seperti itu. Apa yang terjadi? Keluarga berantakan. Anak-anak nggak tahu bapaknya, karena memang bapaknya nggak mau tanggung jawab. Itu keluarga barat. Kesimpulannya, semua tatanan keluarga selain Islam berantakan. Mau jahiliyah, mau keluarga barat, dan alhamdulillahnya Allah berikan agama Islam kepada kita. Agar kita bisa hidup dalam harmoni, dalam tenang, dalam perdamaian. Dan Islam menjaga kekokohan rumah tangga. Serta memberikan tiap masing-masing peranan penting. Dan peran ini nggak boleh ketukar. Kalau ketukar, jadi bermasalah rumah tangganya. Dan ketika alhamdulillah kita lahir dalam keluarga Islam, seharusnya lebih memudahkan kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Tapi maaf, kadang-kadang ketika kita lahir dalam keluarga Islam, yang kita tahu apa? Sholat, puasa, ya kan? Akidah pulang, konsep keluarga Islam nggak mengerti. Kan kadang kita kalau kecil gitu kan, Pak, ayo sana sholat, ayo sana puasa, tapi nggak dikasih tahu bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar. Kamu
tidak boleh melakukan kesyirikan, kau tidak. Kadang bagian itunya suka lewat. Makanya penting untuk kita mempelajari agama Islam dengan benar dan mengamalkannya. Dan belajar agama Islam bukan cuma buat santri, buat kita semua. Karena belajar itu baru telat kalau udah wafat. Baru telat tuh belajar. Nyesel, hidup udah terbunuh dengan kesibukan dunia. Baru sadar, ya kemana aja nih selama ini. Dan pertemuan seperti ini sangat bermanfaat. Karena apa? Karena di sini kita belajar apa peran suami, apa peran istri, apa peran anak. Pasti salah satu di antara kita minimal jadi anak, ya kan? Gak ada yang bukan anak orang, kan? Gak ada kan? Pasti anak orang kita. Lalu dewasa dengan nikmat Allah. Allah berikan nikmat dia menjadi suami. Allah berikan nikmat dia menjadi istri. Dan insya Allah atas nikmat Allah yang lainnya dia menjadi seorang ibu. Nah, yang jadi pertanyaan, belajar nggak kita sebelum jadi orang tua? Sebelum jadi orang tua belajar, Masya Allah. Karena ada orang yang nggak belajar gimana cara menjadi orang tua. Mereka hanya bermodalkan, ya udah nanti aja lihat gimana. Nggak cari tahu nanti anak lahirnya begini, haknya anak ini, haknya suami ini. Dan alangkah ruginya jika orang-orang seperti itu. Padahal menjadi orang tua, ya, atau menjadi suami atau menjadi istri adalah pekerjaan, adalah status yang melekat seseorang selama hidup dia. Nggak ada kan mantan ayah ada? Ada mantan ayah? Nggak ada. Mantan ibu nggak ada. Mantan istri ada. Mantan suami ada. Tapi mantan ayah, mantan ibu nggak ada. Dan bagaimana definisi keluarga dalam Islam? Jadi ulama menggambarkan keluarga nih, keluarga inti ya, ada bapak, ada ibu, ada anak. Ini unit sel terkecil yang paling fundamental dalam masyarakat umat Islam. Di mana setiap anggota punya tanggung jawab, punya peran yang saling melengkapi satu sama lain. Ditekankan pentingnya kasih sayang, dukungan emosional, dan pendidikan moral dalam keluarga. Yang dengan itu akan membentuk nih masyarakat Islam. Jadi satu keluarga akhirnya jadi masyarakat. Jadi dia sel atom terkecil dalam unit masyarakat Islam. Bisa dipahami ya? Karena kalau tiap sel atau tiap keluarga ini bermasalah, masyarakat umat Islam ini juga jadi bermasalah. Karena dia terdiri dari sel-sel ini. Dan Islam menjaga kehormatan keluarga dan nasabnya. Sehingga dilarang untuk ikhtilat, diperintahkan untuk menikah. Agar apa? Agar nasab keturunan itu jelas. Makanya Islam melarang zina. Makanya zina ini jadi nasab jadi bermasalah. Gak tahu ini bapaknya siapa, apa ini anaknya atau bukan, bahkan sampai tes DNA. Dan setiap individu dalam keluarga punya peranan penting. Ayah dan ibu bertugas menjaga pendidikan Islam dalam keluarga. Anak-anak, apa tugas anak-anak? Belajar aja terhadap ayah dan ibu, tugas anak. Berbakti, mendengarkan, mentaati, membantu, ya kan?
Dan ini semua bukti terbesar bagaimana agama Islam ini menjadi kuat, keluarga dalam Islam ini menjadi kuat. Dan ini yang ditakuti sama musuh-musuh. Ketika setiap keluarga Islam mereka saling bahu-membahu membuat masyarakat Islam yang kuat. Jadi pelajaran kita ini penting. Yang karena berkaitan dengan maslahat umat. Allah katakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari salah satu tanda-tanda keagungan Allah. Allah jadikan pasangan dari golongan kalian, dari jenis kalian, agar kalian merasa tenang. Kadang kita baru melihat laut, gunung, baru melihat ini tanda-tanda keagungan Allah. Enggak. Pernikahan juga tanda keagungan Allah. Ketika Allah izinkan, Allah berikan kita kesempatan untuk menikah, ini nikmat yang besar. Agar kita bisa tenang. Kita bisa hidup tenang di rumah, kita buka pintu, lihat istri, lihat anak, senang, tenang. Ada orang-orang yang gak tenang Pak pulang ke rumah. Dan itu adalah tanda keagungan Allah. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, yang didamba-dambakan sama semua manusia? Jawabannya, suami dan istri dan anak harus perform, harus melaksanakan fungsinya atau perannya dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Contohnya gini, ada yang kerja di kantor, ada yang karyawan, nggak ada. Nah, karyawan, Masya Allah. Karyawan itu kan pasti ada job desk-nya kan? Ada yang marketing, ada yang driver, ada yang storage, ada yang atasan. Kalau masing-masing nggak bekerja sesuai fungsinya, kira-kira tujuan perusahaan tercapai? Nggak tercapai. Yang driver sibuk di dapur cuci piring. Bos mau pergi nggak ada yang nganter nih, iya kan? Yang bagian marketing kerja di gudang, nggak ada yang jualan udah. Akhirnya stok barang numpuk udah semua. Begitu juga rumah tangga. Suami, istri, anak, masing-masing punya tugas yang saling bahu-membahu dalam rumah tangga. Alhamdulillah, Allah berikan petunjuk bagi kita. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan apa-apa kewajiban bagi suami, apa-apa kewajiban bagi istri, dan apa kewajiban bagi anak. Yang harus kita pahami dan tugas kita mempraktekkan dalam rumah tangga kita agar tercapai tujuan keluarga yang Islam ini. Ini konsep keluarga Islam. Karena gini, zaman sekarang orang-orang barat ini pengen merusak kita. Mereka menanamkan ideologi feminisme. Apa maksudnya? Jadi perempuan ini bagaimana dikembangkan biar bisa memiliki kesetaraan gender dan yang lainnya. Kalau laki-laki boleh kerja, perempuan boleh kerja. Ujung-ujungnya kapitalisme nih Pak. Jadi zaman dulu tahun 90-an, zaman muncul majalah-majalah wanita, ditunjukkan wanita dengan pakaian kerja, wanita dengan make up-nya. Biar apa? Seakan-akan wanita yang di kantor ini terlihat indah, terlihat bagus. Akhirnya menyebabkan banyak wanita yang mulai ingin di luar, ingin sama dengan suami, memikirkan bahwa wanita itu berkarir, katanya bekerja di luar 9 to 5 dari jam 9 sampai jam 5 sore,
yang tadinya sebagai seorang ibu mengasuh anak-anak di rumah mulai geser. Seorang istri keluar rumah pagi-pagi bareng sama suaminya, berusaha mencari nafkah, padahal dari suaminya aja udah cukup. Apalagi mulai ada orang tua yang memiliki pemikiran, masa kamu udah sekolah tinggi-tinggi, dia ngomong sama anak perempuan, masa kamu udah sekolah S1, S2, masa kamu jadi ibu rumah tangga sih? Ada nggak orang tua seperti itu, Pak? Oh, ibunya jawab ada. Masa cuma ngurusin anak dari pagi sampai sore? Minimal punya karir kan doang. Padahal menjadi seorang ibu yang mengurus anak-anaknya, ini kedudukan termulia yang berusaha direnggut dari kaum muslimin. Belum lagi, maaf, ada orang tua yang ngomong gini. Nah, dia ngomong sama anak perempuannya, kamu tuh harus kerja. Karena gini loh, kalau misalnya kamu nggak kerja, terus nanti suamimu mencerai kamu mau makan apa? Benar nggak, Bu? Oh, betul. Bentar ya, itu. Nanti kamu nggak bisa cari uang kalau kamu nggak kerja. Seakan-akan orang tuanya udah suzon dengan takdir Allah dan udah memikirkan nanti bakal ini. Ada orang tua yang seperti itu. Dan yang disedihkan, zaman sekarang banyak ibu-ibu yang gak mau jadi ibu rumah tangga. Seakan-akan hina menjadi ibu rumah tangga. Gimana, Bu? Iya, jadi tandanya gini, kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, Bu, kamu kerjanya apa? Oh, aku manajer, aku punya ini, aku kerja di kantor ini. Kamu apa? Aku ibu rumah tangga. Cuma ibu rumah tangga. Seakan-akan hina menjadi ibu rumah tangga. Nauzubillah. Karena sekarang banyak orang tua yang mendidik anaknya, anak perempuannya, tidak menjadi wanita solehah, tapi menjadi wanita karir. Udah gitu kalau misalnya udah bekerja, dibilang begini sama anaknya, nah, nanti kamu kalau kerja, disuruh suamimu berhenti, jangan mau ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu nggak mesti bergantung sama suami. Dan ketika istri mulai keluar, padahal nafkah dari suami cukup, ini mulai menjadi biang permasalahan rumah tangga. Ketika suami keluar kerja, istri keluar kerja, siapa yang bertugas mengasuh anak? Babysitter, mbak, mbok. Ada ibu mengatakan, enggak Ustaz, aku yang didik. Gimana Bu ceritanya? Pagi-pagi pulang malam, capek. Anaknya yang jaga babysitter, asisten rumah tangga. Bapaknya S2, ibunya S1. Ya maaf, kadang asisten rumah tangganya nggak sekolah. Iya kan? Anaknya kok begini karakternya, katanya orang tuanya.
Nah, hari-hari hidupnya sama siapa? Bukan sama orang tuanya. Kemarin ada bapak-bapak cerita begini, dia seorang profesor di Surabaya. Dia mengatakan, aku tuh dalam 2 tahun di rumah paling cuma seminggu, Pak. Dengan bangganya. Di rumah cuma seminggu, berarti 7 hari. Kan ini bermasalah ya. Anak-anak itu butuh perhatian. Kita lihat gini deh, contoh sepak bola ya. Misalnya gini, satu tim ada 11 pemain. Masing-masing punya tugas masing-masing enggak? Punya. Ada yang striker, ada yang kiper, ada yang gelandang. Tujuannya satu enggak? Apa? Menangkan pertandingan. Tapi kan posisi paling yang disenangi sama orang-orang apa? Oh, mah ibu yang tahu bolanya. Apa Pak? Posisi yang favoritnya? Apa Pak? Striker. Posisi favoritnya striker. Karena bisa apa kan? Bisa nyetak gol, kena kamera terus. Jadi orang yang paling berpahlawan lah dalam tim. Beda sama kiper nih, goalkeeper di mana? Di belakang, jarang disebut sama kamera dia. Udah paling jauh di belakang, sendirian lagi. Nggak bisa kemana-mana dia. Kalau baru kelihatan kamera. Gimana jadinya kalau kiper bilang, wes, anak maju aja. Bareng sama striker di depan. Gimana kira-kira? Pelatihnya bakal ngapain? Mencak-mencak ya, ngamuk-ngamuk wes. Wah, ngawur ini, nggak bener ini. Katanya kan biar kemungkinan golnya ini besar ini. Kalau kipernya juga maju daripada sendirian di belakang. Yang ada Pak, banyak kebobolan. Gawangnya nggak ada yang jaga. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan peran dan kewajibannya dia. Karena semua ingin jadi striker. Ditendang dari jauh sama lawannya, masuk aja itu. Makanya, ini juga yang terjadi pada rumah tangga. Ketika semuanya ingin keluar, suami, istri, akhirnya kebobolan tangganya. Tujuan mereka menikah sulit tercapai. Tenang aja Ustaz, tak titipin sama kakeknya, sama neneknya. Ada nggak yang begitu? Ada. Kakeknya, neneknya udah tua-tua, suruh ngurusin cucu. Lihat popok bingung, ini gimana sih pakein popok ini? Garisnya yang sebelah mana? Yang depan ini mana ini? Wale-wale Bu ya, terbalik sana, terbalik sini. Karena kakek dan nenek, mereka taunya popok kain. Dan mereka itu ketika sudah tua, pingin ibadah, pengen ke kajian. Kalau mesti ngomong cucu, memang mereka pasti senang. Siapa ya senang sama cucu Pak? Kalau nggak senang sama anak mungkin ada, tapi kalau nggak senang sama cucu, insya Allah nggak ada. Iya kan Bu ya? Dan ketika ini terjadi, akhirnya kita jadi zalim sama orang tua kita. Mereka tuh ingin fokus ibadah. Ini gimana mau sholat, cucunya lagi lari-lari keluar. Karena apa? Karena setiap pagi bapak dan ibunya datang ke rumah neneknya nitipin cucu. Enggak apa-apa kok, ayah dan ibuku senang dititipin, kata anaknya. Pasti senang. Tapi bukan begitu konsep mendidik keluarga. Dan ini yang menyebabkan ketika masing-masing perannya tidak dikerjakan, banyak orang tua yang ketika anaknya sudah besar sulit dinasehati.
karena tidak ada kedekatan sama anaknya. Karena mereka memang hidup bersama, tapi hubungan keakraban, kasih sayang dalam rumah tangga nggak ada. Masing-masing sibuk dengan perkaranya masing-masing. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam kehidupan secara umum, kita setiap manusia punya hak dan kewajiban. Dan hak dan kewajiban selalu terkait nih. Jadi ketika orang punya hak, itu menjadi kewajiban orang lain, ya nggak? Ketika suami punya hak, itu adalah kewajiban si istri. Ketika istri punya hak, itu adalah kewajiban suami. Dan ini harus benar-benar kita pahami. Karena sistem yang ada di rumah, keluarga itu nggak jalan kalau masing-masing tidak mengetahui apa. Mau di kantor, mau di rumah tangga, mau di lingkungan. Dan orang yang bijak, dia pasti akan menunaikan kewajibannya dulu sebelum menuntut haknya sendiri. Karena meskipun haknya tidak dipenuhi di dunia, pasti akan ada balasannya di mana? Dan kita sebagai manusia, sebagai suami atau sebagai istri, harus lebih fokus sama kewajiban kita. Karena kalau kita tidak fokus sama kewajiban kita, haknya orang lain kita nggak kasih itu. Bukan sebaliknya. Bukannya kita fokus sama hak kita. Jangan sampai kita meninggal dengan meninggalkan hak-hak orang lain yang belum kita penuhi. Karena ini sangat berbahaya buat kehidupan kita di akhirat nanti. Allah katakan dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37 dikatakan fa idza ja'atis sakhah, jika datang suara yang memekakan, yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari teman-temannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu masing-masing punya perkara yang merepotkan dia, menyusahkan dia. Kita lihat tafsir. Para ulama mengatakan ketika di hari kiamat orang-orang lari dari keluarganya. Anda tanya, biasanya maaf, kalau ada musibah ya, na'udzubillah, misalnya ada gempa, ada kebakaran, suami itu lari kemana? Nyari siapa dulu? Nyari keluarganya kan? Suami kemana? Anakku, ayo kita tolong, kita keluar nih. Kalau ada musibah, ada gempa, kita cari anggota keluarga, kita nanti deh urusannya, ya kan? Tapi kenapa di ayat ini Allah jelaskan ketika hari kiamat orang-orang masing-masing lari dari keluarganya. Ibunya dia lari, dari bapaknya dia lari, dari anaknya dia lari. Para ulama menafsirkan karena mereka takut dituntut. Mereka takut dimintakan bahwa ada kewajiban dia yang belum dia tunaikan kepada anggota keluarganya. Di dunia ini kita punya tanggung jawab, punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lebih fokus, mana hakku? Aku nih suami. Pulang ke rumah buka pintu, jebret. Mana teh? Bapak biasanya minum kopi, minta teh. Mana ini, mana itu? Ini kan hakku sebagai seorang suami atau seorang istri. Mana hakku?
aku nafkah mana? Aku harus dikasih uang ini, kata dia. Memang istri berhak dapat nafkah. Tapi jika suami tidak memberikan, apakah dia mau maksa nuntut suaminya? Allah akan balas di akhirat nanti. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau ada hak-hak mereka, orang-orang yang wajib kita tunaikan, mereka menuntut kita nanti di akhirat nanti, nauzubillah. Padahal di hari itu, di hari kiamat, Pak, kita butuh pahala, Pak. Butuh balasan amal soleh kita. Bukan butuh dituntut sama orang-orang. Makanya kadang kalau ada orang dikasih ini, sabar. Kalau kita sabar, kita minta hak kita sama Allah nanti di akhirat, akan ada ganjaran. Allah Maha Adil. Seseorang yang zalim di dunia akan dapat ganjarannya di akhirat nanti. Suami yang tidak memberi nafkah akan ada hukumannya nanti di akhirat. Suami yang tidak mendidik anaknya, istrinya ilmu agama, akan ada ganjarannya nanti di akhirat. Keluarga itu enggak cuma butuh uang. Allah katakan dalam surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, lindungi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluarga lebih perlu itu, Pak, lebih perlu perlindungan dari api neraka dibandingkan uang. Tapi kita lihat di luar sana, betapa banyak keluarga suami dan istri yang lebih sibuk cari uang dibandingkan mendidik anak-anaknya, menjaga keluarganya dari api neraka. Karena kebutuhan banyak. Yang jadi pertanyaan, kebutuhan apa kemauan? Kemauan. Kalau makan mah nasi sama apa? Nasi kucing ya. Berapa nasi kucing itu? 3.000. Sego kucing 3.000, Masya Allah. Itu sehari berarti cuma 9.000 tuh kalau 3 kali makan. Kalau 2 kali makan 6.000. Bosen start, maunya steak, maunya spaghetti. Kalau ngikutin mau mah banyak. Sampai kalau memang kecukupannya cuma buat itu, bismillah. Nggak harus kita punya standar tinggi kan. Nah ini kadang lain. Lihat tetangga, Pak, punya mobil, Pak. Kita nggak punya mobil. Kita naik motor terus. Kemauan. Sebenarnya kalau dia lebih bersyukur, dia lebih bersabar, itu lebih baik daripada dia. Dan masalah utama yang sering terjadi, perselisihan dalam rumah tangga atau enggak harmonis, ketika salah satu pihak tidak menunaikan hak pasangannya, atau bisa jadi dua-duanya tidak menunaikan hak pasangannya, cuma menuntut mana hakku, tapi dia lupa akan kewajibannya, dan ini berbahaya. Ini dulu ya. Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-5. Ketika kita menuntut hak dan lupa akan kewajiban kita. Allah katakan, wailul lil mutaffifin. Celaka tuh bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Mereka orang-orang yang kalau menerima takaran dari orang lain, maunya dipenuhin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi jika mereka menimbang atau menakar buat orang lain, Pak, dia curang. Ini. Kok ayatnya tentang muamalah sih? Kok tentang timbangan sih, tentang takaran? Ternyata
Ulama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan ini ayat curang ini bukan cuma tentang timbangan, tentang di pasar, tentang muamalah, tapi mencakup semua aspek kehidupan kita. Ketika seorang pimpinan di kantor ingin karyawannya on time, tapi gajinya ngasihnya telat terus. Curang nggak? Curang. Dia ingin takarannya dipenuhi, tapi ketika dia memberikan, takarannya orang lain nggak dipenuhi sama dia. Rumah tangga juga gitu. Ketika seorang suami minta, hakku mana nih sama istrinya? Penuhi semua hak. Tapi giliran istrinya minta haknya si istri, nggak diberikan sama dia. Dia curang di situ. Nah, makanya penting nih, bukan cuma yang buat udah nikah, tapi yang mau menikah juga harus tahu. Rumah tangga ini dua pilihan, antara kita dapat pahala besar atau dosa besar. Ketika kita curang, ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri, itu kita mengalami kerugian yang besar. Tapi kita dapat pahala yang besar jika kita menunaikan semua kewajiban pasangan kita. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan dalam rumah tangga, masing-masing mau nuntut haknya. Ustaz, ana udah gak dinafkahin 18 tahun, ada ibu-ibu mengatakan seperti itu. Ustaz, istriku gak bikinin teh. Ustaz, itu. Masing-masing fokusnya sama haknya. Akan dia lupa. Kalau haknya tidak diberikan sama manusia di dunia, di akhirat nanti akan ada ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak menunaikan haknya. Dan ulama sepakat. Kita lanjutkan sedikit dan nanti tanya jawab Bapak ya. Ulama sepakat bahwa haknya suami lebih besar daripada orang tua. Namun ingat, bukan berarti selalu diadu. Jadi ada kaidah fikih, jam'u bainal masalih aula minat tarji ahadihima. Menggabungkan dua maslahat itu jauh lebih utama dibandingkan memilih yang paling baik di antara keduanya. Jadi kalau misalnya memang suami lebih besar haknya dibandingkan orang tua, namun kalau bisa diatur dua-duanya, kenapa enggak kan Pak? Iya kan? Kadang ada ibu-ibu yang begini, mama gak bisa nganterin ke pasar, sama suami disuruh ngepel, sama suami disuruh jaga rumah, sama orang tuanya dia mengatakan seperti itu. Jangan. Kita luput dari kebaikan yang banyak. Bakti sama orang tua tuh, birrul walidain. Bisa digabungkan. Ayo mah kita ke pasar. Nyapunya aku udah minta izin sama suami. Kan ngepel gak harus saat itu juga kan. Atau mau bikin kue. Bikin dua deh. Satu buat ibu, satu buat suami. Nah, namun kadang-kadang ada yang nggak tahu, ada yang lebih mendahului orang tuanya dibandingkan suaminya. Dan ini juga sama. Bahkan dikatakan surga dan nerakanya istri sangat tergantung pada sikap mereka terhadap suami. Hadis yang diriwayatkan Ahmad dikatakan hal laki zauj. Jadi Rasulullah SAW bertanya nih sama seorang wanita. Wanita ini mengatakan qalatna, ya, aku punya suami. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, fa aina anti minhu? Kalau bahasa kita, kamu bagaimana posisinya terhadap dia? Qalat ma'alu illa ma'ajastu an. Aku tuh selalu berusaha melayani kebutuhannya selama aku
aku masih mampu. Qala, dan Rasulullah SAW mengatakan, fanzuri aina anti minhu. Lihat di mana posisimu terhadap suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Nah, bagi ibu-ibu, berani nggak tanya sama suaminya? Oh, Masya Allah, barakallahu. Tanya sama suaminya, bagaimana mas? Aku nih udah melayanimu dengan baik belum? Kalau suaminya mengatakan, alhamdulillah, aku senang, aku ridho sama kamu. Terus pertahankan, Bu. Tandanya insya Allah udah di jalan yang benar. Tapi kalau kita nanya gitu, suaminya buang muka, atau mendadak, permisi ya, mau ke kamar mandi dulu, karena dia takut jawab. Nah, ini lain cerita. Tandanya ada permasalahan yang perlu diperbaiki dalam melayani suami. Rasulullah SAW bertanya nih sama si wanita, kamu punya pasangan nggak? Punya. Perhatikan di mana posisimu terhadap suamimu, karena itu antara surgamu dan nerakamu. Rasulullah SAW menekankan pentingnya seorang istri dalam berbakti kepada suami. Namun jika belum menikah, prioritas utama tetap pada orang tua. Anda pernah kajian di Jakarta, Anda bilang tentang istri harus bakti sama suami. Disorakin Anda dari belakang, Ustaz, gak usah ngomongin suami, katanya gitu. Di sini jangan ngomongin suami, Ustaz. Subhanallah, Bu, gak begitu. Istri harus patuh sama suami. Nah, makanya ketika seorang istri belajar begini ini, tahu dia apa kewajiban dia terhadap suami. Dan kadang ada juga orang tua yang turut campur terlalu banyak dalam rumah tangga anaknya, ya kan? Akhirnya jadi pembisik dia, baik terhadap suaminya atau terhadap istrinya. Kita sebagai orang tua, ketika anak kita udah menikah, sudah. Selama mereka dalam kebaikan, biarkan. Gak usah kita turut campur. Ini enggak ngatur-ngatur. Nanti kamu tinggal di sana ya. Nanti kamu ke sini ya. Kamu jam berapa ke sini? Semua diatur sebenarnya. Orang tua harus bisa percaya sama anaknya. Insya Allah ketika dia mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, dia tahu anaknya itu akan berperan dalam rumah tangganya. Dan istri harus ingat, kesempatan besar bertakwa kepada Allah adalah dengan menjadi istri yang berbakti kepada suami. Jangan sampai, habis gimana Ustaz? Suamiku ya kayak begitu. Capek aku. Pegel melihatnya, kata dia. Jangan dijulitin suaminya, jangan cemberut. Nasihati dengan baik. Ibu berdoa minta sama Allah agar Allah berikan kemudahan, agar Allah berikan kesabaran dan tetap bakti sama suami. Selama apa? Selama tidak diperintahkan berbuat yang melanggar syariat. Karena dikatakan Rasulullah SAW, la ta'ata lil makhlukin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Kita tidak boleh taat sama makhluk, enggak boleh patuh sama makhluk ketika diperintahkan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau misalnya suaminya nyuruh, Bu, beliin Homer ya di luar. Beliin apa enggak, Bu? Enggak. Kata Ustaz mesti patuh sama suami, pergi beli. Enggak. Ketika diperintahkan bermaksiat kepada Allah, jangan patuh. Tapi ingat, dengan kata-kata yang baik menolaknya. Jangan malah digas suaminya. Pak, kamu nih di neraka loh, Pak, minum Homer gitu. Nasihatin dengan baik. Pak, kita kan keluarga Islami. Islam mengajarkan dan buat kebaikan buat kita.
Gak patut kita kayak gitu. Jelasin dengan ramah. Mendingan minum wedang ya. Wedang serai. Sama aja kok. Anget juga. Nggak usah gaya-gaya kayak orang barat. Kita punya wedang ini banyak macamnya. Dan taat kepada suami karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin wanita. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, ulama tafsir mengatakan suami ini pemimpin bagi istri, Pak. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang penting yang mutusin siapa? Siapa? Suami. Istri boleh kasih masukan, boleh. Tapi keputusan tetap di suami. Tapi kalau perkara-perkara ringan ya, nanti malam makan apa? Kita mau kemana? Selama masih bisa ini, biarkan istri yang bantu mikirin. Tapi kalau anak sekolahnya bagaimana, pendidikan agama bagaimana, terus jadwal kekajian bagaimana, suami itu yang berperan. Jangan semuanya istri yang ngurusin. Karena istri ini dengan perasaan. Kalau suami dengan logika, dia bisa melihat maslahat yang lebih besar. Makanya suami yang jadi pemimpin. Di Jakarta ada yang bilang gini sama anak, Ustaz, anak pemimpin, anak kepala rumah tangga saja. Tapi istri anak lehernya, Ustaz, yang belok-belokin kepala katanya. Jadi kalau mana-mana tetap aja bapak ini nurut sama istri ini. Dan ini salah. Suami harus punya sebagai nahkoda yang bawa bahtera pernikahan, yang nyetir, bukan istri yang nyetir. Jadi kalau diperintahkan, kemarin ada yang nanya, Ustaz, sama suami tiap ada dangdutan disuruh nyanyi istrinya, Pak. Istrinya suruh naik ke panggung sama suaminya. Ana bilang, Bu, jangan, Bu. Kecantikan ibu cuma buat suami, gak bisa ibu begitu-begitu depan orang banyak. Jangan patuh, Bu, bilang dengan kata-kata yang baik. Ada suami-suami yang gak paham agama, yang membiarkan istrinya seperti itu, bahkan memaksa, bahkan memerintahkan melanggar syariat. Dan tugas kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami, menjadi sosok yang bertanggung jawab terhadap agama dan rumah tangga suami keluarga kita. Dan suami juga berhak menghukum istri jika istri melakukan kesalahan. Dan Islam memberikan tuntunan sebagai jelas dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah katakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun. Jika kamu takut dia melakukan kesalahan-kesalahan atau berbuat nusyuz ya bahasanya, fa'idhuhunna, berikan mereka nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau udah dinasihatin enggak mempan, dihajar tapi di rumahnya, enggak diusir, enggak dipulangin ke rumah bapaknya atau ibunya. Dihajar di rumahnya. Wadribuhunna, memukul mereka. Tapi ingat Pak, bukan memukul yang tujuannya menyiksa atau menyakiti. Banyak syarat memukul ini. Ini enggak pakai balok. Kadang bingung sama suami yang tega. Istrinya di smackdown biru-biru Pak. Kasihan. Istri ini diciptakan dari tulang rusuk kita Pak, buat kita jaga, buat kita lindungin, bukan buat dipukulin. Karena ada di luar sana suami-suami yang KDRT, yang tega sama istrinya. Karena KDRT itu bukan solusi. Kita laki-laki tenaganya lebih kuat daripada wanita. Mereka lemah.
Makanya tadi memberikan nasihat, pisah ranjang tapi tetap dalam rumah, agar apa? Agar tidak mempermalukan istrinya di depan orang lain. Dan memukul dengan syarat. Syaratnya gini, nggak boleh membekas, nggak boleh di wajah, nggak boleh lebih dari 10 kali. Dan niatnya tujuannya untuk mendidik, bukan buat menyakiti. Dan ketika istrinya sudah kembali berkhidmat sama suaminya, melayani suaminya, maka dia harus diterima lagi. Makanya dalam rumah tangga komunikasi harus baik. Kalau komunikasi antara suami dan istri nggak baik, selesai Pak. Akhirnya apa? Berantakan rumah tangga. Kalau suami sama istri berantakan, anak-anak jadi korban. Dan seorang suami diperintahkan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istrimu dengan baik sesuai urf, sesuai kebiasaan di tempat dia tinggal. Lalu apa hak wanita? Sedikit tambahannya. Sebenarnya masih banyak, ada hak suami, ada hak istri. Apa hak wanita? Jadi dikatakan hak-hak wanita yang paling utama adalah hak nafkah. Diberikan nafkah harta, diberikan nafkah pakaian, tempat tinggal. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, diberikan nafkah jika istri bersedia untuk digauli dan menunaikan hak suami. Allah katakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan suami diperintahkan liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah. Jadi seorang suami wajib memberi nafkah buat istrinya semampunya ya Pak, bukan sebanyak-banyaknya. Dan suami nggak boleh pelit. Ini dompet ada 2, satu di motor, satu di rumah. Yang di rumah sengaja isinya didikitin, yang di motor banyak isinya, nggak boleh. Kalau memang lagi kondisi terjepit, lagi sulit, ya semampu kita. Dan istri harus memaklumi, bukannya minta tetap tinggi standarnya. Karena suami yang soleh tahu memberi nafkah adalah wajib sesuai dengan kemampuan. Dan istri yang solehah dia juga tahu kalau suaminya lagi sulit, ngebantuin suaminya boleh? Boleh. Tapi kalau suaminya udah bisa balik lagi, misalnya memang benar-benar gak ada uang sama sekali, suaminya udah berusaha kemana-kemari, istrinya jualan dimsum di rumah online, bisa? Bisa, nggak mesti keluar kok. Nanti kalau suaminya udah pulih lagi, baru dia kembali lagi tugasnya. Ini enggak. Kadang maaf ibu-ibu nih, kalau udah biasa cari uang, wow, nyaman dia, punya duit sendiri nih, bisa ngapain aja. Pas disuruh berhenti nggak mau, karena dia merasa dia bisa beli apa aja dia mau. Nah, ketika suami dan istri mengetahui apa peran masing-masing, apa kewajiban masing-masing, dan semua berusaha sebaik mungkin melakukan kewajibannya, dan ketika haknya tidak diberikan, dia serahkan kepada Allah SWT. Tapi jika diberikan, dia harus bersyukur. Dan disinilah bagaimana konsep keluarga Islami bisa terjadi. Dan dengan keluarga yang masing-masing kokoh dengan konsep keluarga Islam akan membentuk masyarakat umat Islam yang kuat. Dan ini tugas masing-masing dari setiap yang hadir di sini untuk mengembalikan kembali jika belum. Tapi jika sudah, alhamdulillah, kita harus terus pertahankan. Barakallahu fiik, mungkin ini ya bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diterangkan hubungan antara posisi laki-laki suami dan istri. Dan kalau yang belum bisa benar, itu nanti seperti ini nanti kurang bisa memperbaiki apa yang belum menjadi tugasnya. Nah kalau sudah menjadi janda, kalau mendengarkan ini seolah-olah mengungkit zaman dulu ketika suami masih sugeng. Nah itu terus bagaimana untuk istri yang sudah ditinggalkan suami ini, Pak? Nah, Masya Allah. Bagaimana kalau menjadi janda? Nah, wanita itu lebih terjaga ketika memiliki pasangan. Kalau misalnya bismillah dia bisa menikah lagi, bismillah menikah lagi. Karena ketika seorang janda punya pasangan, dia jadi seorang istri, dia ada suami yang memberi dia nafkah sehingga dia nggak mesti keluar rumah. Dia bisa ada suami yang bisa mengajak dia safar pergi. Kalau enggak kan dia repot. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya yang dia bisa lakukan terbaik adalah bakti sama orang tua. Dekat sama bapaknya, dekat sama ibunya, dekat sama mahramnya maksudnya, sama saudaranya laki-laki atau apa, dan berusaha membantu di situ. Makanya ketika menjadi janda, kalau misalnya ada Allah kasih kesempatan menikah, bismillah menikah. Jangan bercita-cita ingin jadi duda sampai meninggal, jadi janda sampai meninggal. Jangan. Rasulullah SAW sangat senang dengan umatnya yang banyak keturunannya. Gimana ceritanya mau jadi janda atau jadi duda kalau misalnya dia masih bisa punya anak yang banyak. Ustaz, aku udah tua nggak bisa nikah lagi. Dia dekatkan diri kepada Allah. Karena pintu ini kita lagi membahas pintu amal soleh dari keluarga. Kalau misalnya kita tertutup dari pintu keluarga, buka pintu yang lain. Buka pintu bakti sama orang tua. Buka pintu jadi panitia kajian. Jadi nggak melulu mesti buat semua orang memang. Tapi jika kita bisa buka kembali, bisa nikah lagi, bismillah. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi silakan yang mau bertanya lagi. Ada yang mau ditanya nggak? Yang masih jomblo nih? Mau nikah kan? Mau nikah nggak? Loh, mau nikah nggak? Apa? Yang udah nikah aja mau nikah lagi, betul Pak? Gak usah angkat tangan Pak, nanti kelihatan sama istrinya. Jangan kalah kamu, yang udah nikah aja mau nikah lagi. Karena nikah itu apa? Menyenangkan. Ibadah nikah itu. Nah, siapa benar? Mana? Selama ini kita kewajiban seorang suami adalah nah, ini ada sebagian kita kaum muslim. Ya. Malah suaminya uruskan Iya. Nah, itulah. Ini itu iya. Kalau lagi heboh kan itu, jadi istrinya diantarin sama dia ke kantor, dia pulang ke rumah ngasuh anak. Ini masalah. Kalau kita ibaratkan dengan tim bola tadi, itu peran striker sama kiper. Skillnya beda. Istri itu menyayangi, lembut. Suami itu terpapar matahari kuat, tough. Berinteraksi dengan orang ini kan kalau suaminya malah di rumah. Sebenarnya suami itu dipatuhi ketika dia memberikan nafkah. Begitu juga sebaliknya. Ketika istri tidak melayani suami, dia tidak wajib dikasih nafkah. Laki-laki itu jadi pemimpin ketika dia memberikan nafkah. Di situ harga dirinya seorang laki-laki. Jadi walaupun mampunya seberapa, maaf, baru ada segini, udah bismillah. Manfaatin semaksimal mungkin. Ini malah terbalik. Apa yang terjadi seperti ini resikonya? Akhirnya suaminya nurut sama istrinya. Nurut, kasih duit istrinya. Dan ini akan menyebabkan kerusakan. Anak-anaknya melihat gak? Bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang terbalik ini. Melihat. Dan mereka akan mencontoh, oh ini teladanku nih. Bapak di rumah, nyuci piring, nyuci baju.
Ibuku keluar bertemu sama laki-laki lain, pergi pagi pulang malam. Memang bapaknya mau nyusuin? Enggak kan? Enggak bisa. Dan ini yang harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai ini terjadi. Karena dengan ilmu agama kita jadi paham hal ini. Dan ini bahaya pada rumah tangga kita. Kalau seorang muslimin sudah melakukan seperti ini. Barakallahu fiik. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Baik. Mungkin ini ya yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua, bisa kita amalkan, kita bisa memperbaiki diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.